skripsi yang paling sampai sekarang berkesan Pak Hen, yang entah uji atau bimbing? Pasti ada. Hampir semua berkesan ya, tapi ada satu. Siapa itu? Tips bisa pacaran sampai lama dan nikah. Ya, di video kali ini saya sudah dengan salah satu dosen di STFT Inti Makassar, Bapak Pendeta Hendrikus Nayu. Sebenarnya kalau saya dengan Pak Hen, saya sudah pernah buat video dengan Pak Hen. Karena awalnya saya studi ke STT Inti Makassar itu punya cerita masa lalu yang tidak mudah. Tapi kemudian diizinkan Tuhan ada di sini studi bersama. Saya meyakini bahwa ini jalan Tuhan. Menarik lagi ini, sedikit agak konfrontatif. Lebih enak jadi pendeta di jemaat atau lebih enak menjadi seorang dosen di STT Inti? Kalau mau jujur ya. Jujur. Waktu itu ketua BEM Sepson. ya, Kak Sepson. Terus di video itu sudah ada Pak Hen cerita tentang perjalanannya, bagaimana dulu Bapak Hen sempat kerja-kerja di kampus sampai hampir berkelahi dengan Om Rengga. Nah, itu ya Om Rengga sudah almarhum. Terus Bapak Hen juga sebelum masuk di kampus teologi sudah sempat kuliah. Makanya umur 29 kalau tidak salah Pak Hen baru masuk di kampus teologi. 27. Udah 7. Ya, 726. Cuman yang belum kayak sempat dibahas Pak Hen waktu dengan Kak Sepson. Kenapa Pak Hen yang sudah selesai kuliah saat itu? Sudah. Kenapa langsung memilih sekolah teologi kembali? Ya, itu perjalanan hidup ya. Kita boleh mendesain apa yang akan kita lakukan, tetapi jalan hidup kita biasanya berbelok di saat kita tidak tahu. Dan saya dulu tidak pernah menduga akan jadi masuk teologi, tidak pernah menduga sama sekali, tidak pernah terbayang. Terbayang saja tidak, apalagi mau masuk. Jadi itu yang orang biasa bilang, ada titik tertentu kita akan berbalik pada apa yang kita tidak pernah bayangkan, tapi Tuhan telah rancang itu. Pemicunya apa, Pak? Kenapa langsung? Pemicunya sebenarnya sih tidak ada sesuatu yang luar biasa, hanya ada pengalaman spiritual yang sulit diceritakan. Oh, itu privasi. Itu privasi dan kenapa saya sulit diceritakan? Karena konteks sekarang ada yang bisa saja memanfaatkan banyak hal untuk kepentingan yang kadang manipulatif. Jadi saya lebih dulu sering ceritakan itu, tapi sekarang semakin ke sini saya semakin menyadari untuk itu bisa ditahan. Paham. Oh ya. Sekarang kan waktu saya dulu masih kuliah di S1, Pak Hen mata kuliah yang diajar itu tentang dogma. Kalau sekarang Pak, karena kan apalagi ada gelar baru. Ya, sekarang masih dogma. Pengantar dogma, masih mata kuliah itu masih setia. Dulu pengantar dogma 1, sekarang prolegomena. Nah, itu masih sangat setia dengan itu. Kemudian yang sekarang sudah dialihkan itu eklesiologi dan kristologi. Padahal sangat berharap mengajar dua itu. Apalagi saya sudah menulis satu buku kristologi from below. Buku itu diterbitkan penerbit Andi. Kemudian iman Kristen itu asik sebagai pemicu kenapa saya mengajar mata kuliah dogmatika. Yang kedua, semester ini saya dikasih pengantar agama lokal, itu respon atas gelar baru itu. Kemudian khotbah kreatif 2. Khotbah kreatif. Kemudian apa lagi? Itu. Bapak dulu kenapa ini? Ada alasan tertentu nggak? Kenapa lebih pilih dogma dibanding bidang-bidang kajian teologi lain? Saya pertama itu tidak di dogma. Saya pertama itu teologi sosial. Tapi kemudian pembangunan jemaat, makanya skripsi saya itu Ibu Mother Teresa. Kemudian tesis magister ministry itu pembangunan jemaat.
Saya tulis tentang Allah merumuskan grassroots teologi akar rumput. Kemudian setelah selesai itu, saya dulu kan tidak rencana mau ambil magister teologi, magister ministry, ya sudah kembali ke jemaat pelayanan. Tapi kemudian waktu itu ketua yayasan sekolah ini, STFT Intim, menawarkan coba ambil teologi, siapa tahu kita tidak tahu cara Tuhan bagaimana membawa dirimu pada sebuah titik bisa kembali ke kampus. Maka kemudian saya memilih dogmatika. Walaupun awalnya dogmatika itu dulu awal semester 2 ketika belajar dogma itu saya 3 mata kuliah dogma tidak lulus, error. Dogmanya yang error. Iya. Awal-awal dogma error. Tapi yang luar biasa itu mata kuliah yang dulu saya error itu yang justru sekarang saya ngajar. Itu yang disebut titik balik. Pas dengan Kasepson di video bergema itu, Bapak Hen sempat jelaskan, kayak ditanya lebih pilih jadi pendeta jemaat atau jadi dosen di sini. Bapak sempat jawab. Nah, kalau mau tahu jawabannya nonton video itu. Cuman yang mau saya tanya, Bapak Hen apa suka dukanya jadi dosen? Suka dukanya apa ya? Suka citanya itu banyak. Ketemu mahasiswa dari berbagai tempat dan selalu upgrade knowledge, upgrade pengetahuan. Karena kalau kita terlambat sepersekian jam untuk belajar, selesai kita. Oke. Dan upgrading dan juga progres kualifikasi diri itu harus selalu terjaga. Itu yang selalu membuat kita kepingin belajar terus. Itu bukan berarti di jemaat tidak belajar. Di jemaat itu belajar, tapi cara belajar kita di jemaat itu belajar fakta, belajar empiris, belajar sesuatu yang realitas konkret. Kalau kita di kampus, kita belajar realitas konkret yang telah dinarasikan dalam buku, dalam jurnal, dalam artikel, dalam banyak hal. Dukanya apa ya? Hampir saya belum merasa sangat berduka ketika jadi dosen. Saya enjoy, menikmati saja. Karena ada banyak hal ya. Apalagi kalau tiap kali menguji skripsi, membimbing skripsi itu seperti berdialektika dengan jemaat-jemaat. Nah, itu sesuatu yang sangat hidup. Skripsi yang paling sampai sekarang berkesan Pak Hen, yang entah uji atau bimbing? Pasti ada. Hampir semua berkesan ya, tapi ada satu. Siapa itu? Skripsi yang saya uji ketika saya lagi istilahnya lagi panas-panas studi S3. Naruto. Waduh. Rizky. Skripsi itu sangat apa ya, karena saya ini orang kampung yang dulu tidak begitu familiar dengan digitalisasi. Tapi ketika studi S3, membuat penelitian terkait dengan gereja digital, dan berjumpa dengan satu skripsi tentang Naruto, itu kan enak, asik, karena Tuhan tahu apa yang sementara saya kerjakan, dan Tuhan memberikan kesempatan untuk eksplorasi diri melalui pengayaan-pengayaan itu. Karena bicara soal skripsi itu bicara soal paradigma. Bicara soal cara pikir, pandangan, dan seterusnya. Skripsi lain semua berkesan karena setiap kali menguji skripsi itu, poin yang paling berkesan dalam menguji skripsi itu, kita ini sebagai penguji berkontribusi membawa orang yang diuji itu meraih keberhasilan. Bayangkan kalau saya menguji dan saya tidak kasih nilai. Pasti dia terhambat. Dan yang paling berkesan itu ketika yudisium. Misalnya Igna. Saudara bla 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 menyandang gelar dulu STH sekarang SPhil. Itu kan sesuatu yang tidak bisa dikalkulasi. Itu rasa kebanggaan, rasa sukacita yang memberi makna tersendiri. Saya juga berapa kali kan Pak
entah ini Bapak mau setuju atau tidak, tapi mau kadang sama dosen atau dengan yang adik-adik, kakak-kakak, kadang ada yang kayak permasalahkan kayak kenapa topik tertentu dalam skripsi itu terlalu itu terus, kebanyakan itu yang dibahas, kayak fenomena seperti itu. Terus pada akhirnya ada yang kayak mau seperti Reski itu bahas begitu. Kadang banyak dosen juga yang kayak mungkin karena apa ya, dunianya beda dengan hal seperti itu, jadi makanya langsung ditolak. Sebenarnya banyak yang mau punya ide yang seperti itu. Kalau Pak Hen sendiri lihat itu bagaimana? Fenomena ini baru berkembang secara baik ketika fenomena digital begitu mendominasi ya. Ada hal-hal yang, tapi sekarang kan justru saya lebih mendorong mahasiswa itu coba berani untuk out of the box, keluar dari kerangkeng paradigma teologi konvensional untuk melihat bahwa realitas berteologi kita telah bergeser dari konteks berteologi yang dikembangkan dan diikuti secara baik oleh Prof. Gerrit Singgi misalnya terkait dengan konteks berteologi di Indonesia, kemudian buku-buku Bevans, Richard Niebuhr, tipologi dan seterusnya. Buku-buku itu menjadi referensi ya, tapi kemudian itu menjadi inspirasi untuk kita lebih berpikir meloncat jauh ke ini. Saya sementara membimbing satu skripsi menemukan Allah di ruang virtual, di ruang cyber. Ya. Itu menarik karena ternyata ada gereja-gereja yang telah memanfaatkan ruang cyber itu untuk pelayanan itu sudah jauh sebelum COVID. Tapi itu tidak tadi yang Igna bilang bahwa ada yang support, ada yang tidak. Ya memang karena paradigma kita masih pada paradigma analog. Tapi ketika berada pada perubahan paradigma digital, maka yang mesti dilakukan adalah digital mindset. Cara berpikir bahwa kita sudah berada di framing digital. Digital ini tidak bicara soal penguasaan infrastruktur, penguasaan teknik, tapi juga paradigma, cara berpikir. Cara berpikir itu yang kemudian membawa kita untuk menyadari, memahami, dan mau mengkonkretkan bahwa kita telah berada dalam sebuah peralihan. Dari Ori bertanya, bagaimana dulu kisah percintaan zaman kuliahnya Bapak? Kalina, ceritakan pertemuan pertama sampai nikah dengan istri. Ada utusan nih Pak dari Sumba ini, pendeta Sumba, Vikari Sumba. Ya. Mungkin kayaknya mereka penasaran karena kan Bapak yang kita tahu toh beda utusan. Iya, kayaknya orang penasaran itu Pak. Iya memang itu. Apa ya? Saya sering sampaikan itu bahwa kalau soal urusan cinta, urusan hal-hal yang begitu, soal rasa. Kami ketemu di kampus. Dulu kami pacaran cukup lama. Waktu itu bukan apa ya, tapi saya dulu kuliah kan susah. Pikir cari uang atau pikir pacaran. Jadi ya sudah, jalani itu sambil jadi tukang sapu. Kemudian poinnya adalah dia mau terima saya seperti diriku. Ya. Poinnya dari situ. Kemudian ada banyak pergumulan dalam perjalanan itu. Tapi yang kemudian kami harus menjalani semua dengan sukacita itu, ya dia ada kelebihan, saya punya kelebihan, dia ada kekurangan, saya punya kekurangan, dan semua itu kemudian dipadukan dalam keyakinan bahwa saling melengkapi. Hanya saja waktu kami itu, saya sebenarnya sudah bersedia untuk ke Sumba. Wah, sempat kepikiran. Sempat ke sana. Saya bilang kalau dia jadi duluan pendeta, saya pindah. Tapi kalau saya duluan pendeta, dia ikut. Itu poinnya. Dan tidak ada sesuatu yang apa ya. Jadi cinta beda utusan itu bukan sesuatu yang kiamat. Dunia tidak kiamat itu kalau kita hanya beda utusan. Itu kan sesuatu yang ya perjalanan hidup. Nggak usah
diperdebatkan, dipersoalkan, ya. Nah, bisa saja kita melalui perjalanan seperti itu, kemudian anak-anak kita nanti mereka kemudian berefleksi bahwa ternyata perjumpaan-perjumpaan orang tuaku dulu itu seperti ini dan kami menikmati pesiarahan yang cukup panjang. Saya tidak begitu fokus lihat yang itu sebagai sesuatu yang tapi biasa saja. Karena ya namanya jodoh. Kalau seandainya tidak jodoh, biar kita saling mencintai mati-matian. Sambil sudah mau pindah ke mau apa. Kalau Tuhan bilang tidak jodoh, mau apa coba? Kalau seandainya dia pindah ke Gemi, tapi kemudian kami belum menikah waktu misalnya, dan tidak jadi, mau apa? Apakah kita mau bilang dunia kiamat? Kan tidak. Bisa saja kalau dia sudah pindah dan kemudian misalnya ada yang mau pindah utusan lain, tidak jadi dengan orang yang dia pacari sekian lama, tapi dia jumpai orang lain. Itu biasa-biasa, Ji. Tidak ada sesuatu yang Tapi saya pikir begitu, Pak. Malah kadang utusan tidak sebegitunya, Ji, karena banyak malah yang putus sebenarnya bukan gara-gara beda utusan, memang tidak cocok. Ya, atau ada yang selingkuh. Itu gitu. bukan jangan jadikan. Iya, saya juga pikir gitu. Jangan jadikan beda utusan itu kemudian seperti dia. Ya, betul. Seperti apa? Tidak, Ji. Ya, soal beda utusan itu, karena kita biar satu utusan dan kalau tidak jodoh mau apa? Betul, itu yang biasa orang bilang apa ya? Saya pernah baca satu story-nya orang TikTok. Dia bilang, saya pernah cuci piring di rumah pacar, tapi ternyata yang miliki bukan orang yang cuci piring, tapi orang lain. Itu kan biasa, Ji. Ya, betul. Hanya memang dalam proses itu harus saling menjaga. Saling menjaga kehormatan, harga diri masing-masing, sehingga kemudian kalau tidak jadi, ceritanya positif. Ceritanya adalah cerita-cerita yang menginspirasi, bukan cerita yang kemudian membuat membuat suasana gaduh. Nah, dunia tidak kiamat kalau kita. Tips bisa pacaran sampai lama dan nikah? Ya saling percaya. Saling percaya, Pak. Ya. Saling percaya. Kami sejak pacaran sampai menikah sampai hari ini, nggak berapa kali sempat berselisih paham. Sepertinya 1 atau 2 kali, Ji. Nggak, kalau berbeda pendapat itu biasa, tapi perbedaan pendapat itu tidak membuat kita harus marah-marahan apa enggak. Karena prinsipku sederhana. Kalau kita baku bombe misalnya, itu butuh waktu untuk baikan. Dan itu menyita energi. Ngapain energi positif dialihkan ke hal-hal? Poinnya adalah saling mengalah itu penting. Mengalah terhadap pasangan itu bukan berarti kita selesai. Kita mengalah untuk melakukan sesuatu yang kemudian dia akan mengagumi, ternyata begini cara dia mencintai saya. Ya, betul. Tapi Pak, kebanyakan orang itu biasa bilang kalau kita mengalah sama pasangan itu istilah dibilang bucin, budak cinta. Enggak juga. Tergantung dia lihatnya dari sudut pandang mana. Saya di rumah itu sering bilang sama istri, soal setrika biasanya setrika, sering cuci, sering sapu, kadang pel, enggak ada rasa. Apakah dengan cuci misalnya langsung hilang gelarku? Tidak. Atau dengan menyetrika pakaian tiba-tiba saya tidak jadi pendeta. Kan hanya istilahnya gengsi-gengsian. Tidak ada yang begitu luar biasa kalau kita mau membangun. Yang menjalani hidup ini siapa? Apakah kita mau mendengar dia bilang sama kita bucin apa itu? Enggak, biarin dia ngomong. Biar dia bilang saya enggak soal. Karena saya tidak berkurang dengan yang begituan.
Tapi untuk tiba ke situ memang butuh refleksi personal, pengayaan hal-hal seperti itu. Karena tidak mudah memang posisi tertentu dan kemudian menjalaninya dengan segala keberadaan yang kita miliki. Pertanyaan dari Kakak Cafik. Siapa? Apa itu? Philip. Philip punya pertanyaan. How make happy every day? Kakak Cafik punya bahasa Inggris sudah. How make happy every day, hilang dari beban pikiran menurut Alkitab. Bagaimana bahagia? Ya, membuat bahagia setiap hari itu hilang dari beban pikiran menurut pandangannya Alkitab. Maksudnya dari. Iya, Alkitab sederhana dia bilang hati yang senang adalah obat. Jadi kalau tidak menikmati kehidupan dan menjadikan hidup ini beban, ya pasti jadi penyakit. Dan apa konsekuensi panggilan kita? Apa kontribusi panggilan kita dan mau kemana arah panggilan kita? Itu yang perlu direfleksikan secara serius, sehingga kemudian setiap saat kita selalu enjoy dengan, jangan pernah membayangkan bahwa kita semakin melayani, kita akan semakin tenang. Enggak. Justru semakin tinggi pelayanan, semakin banyak kesempatan pelayanan, tantangan itu semakin luar biasa. Nah, bagaimana memanage semua itu menjadi sesuatu hal yang baik? Nikmati. Nikmati, jalani, dan butuh waktu tertentu untuk refleksi personal. Refleksi personal itu menjadi kekuatan yang kemudian perlu direfleksikan, dijadikan sebagai acuan untuk melakukan banyak hal. Tapi kan memang tuh Pak, mungkin masalah anak-anak zaman sekarang yang kayak anxiety lah, apalah, sedikit kayak masalah mental begitu. Itu Bapak lihat kayak kondisi anak-anak zaman sekarang itu bagaimana? Apalagi yang mungkin yang sekolah-sekolah teologi yang kayak dituntut memang kayak kita berapa kali harus mental itu harus kayak kuat begitu. Ya memang kondisi kita hari ini literasi digital menjadi penting. Ya. Karena banyak hal-hal yang kemudian banyak anak-anak muda, generasi-generasi kalian yang lebih banyak belajar di YouTube, di TikTok, untuk dijadikan sebagai tempat curhat dan tempat pelarian. Bahkan ada yang curhat ke robot, AI. Banyak yang tanya AI bagaimana mengatasi problem personal. Kalau tanya AI, tanya robot tidak punya perasaan. Dia punya kecerdasan, iya. Tapi kecerdasan yang dimiliki robot itu buatan. Namanya juga AI, Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan yang diupayakan seperti menyerupai manusia. Tapi yang tidak akan pernah dimiliki oleh mesin itu adalah soal rasa. Soal perasaan. Betul. Pernahkah bertanya kepada Android ini, dia mencintai kita seperti apa? Tidak ada. Ya betul. Itu aja. Jadi poinnya adalah kalau mau generasi kita, mahasiswa kita ini perkuat literasi digital, dan saya pikir podcast ini kemudian menjadi supporting system untuk menolong adik-adik. Paling tidak mereka menyadari bahwa belajar di TikTok, YouTube, di platform media lain itu baik. Tetapi harus memilih konten apa yang harus menonton. Sekarang coba nonton sekarang yang lagi booming itu TikTok ya. TikTok itu disuguhkan mulai dari berbagai tips sukses sampai tips bunuh diri. Itu dijumpai semua di situ. Tidak disebutkan secara konkret tips ini, tetapi cara literasi, cara menjelaskan itu mengarahkan kita ke sana. Bagaimana di TikTok itu bisanya seorang anak patotoy orang tuanya. Dan itu dinonton, anak-anak ingin terinspirasi, kemudian dia kepingin praktekkan. Itu kan sesuatu hal yang, dan ruang itu yang mesti diisi dengan konten-konten seperti gitu. Konten seperti ini hanya satu yang mesti dilihat, konsistensi.
Aduh, iya lagi. Saya lalu-lalu itu sering posting, tapi sekarang saya justru posting di TikTok. Iya. Dan TikTok saya belum seberapa sih, cuma setiap kali lempar, setiap kali posting itu yang nonton biasa lebih dari 100. Lebih dari 100 itu berarti ada modal sosial. Nah, 100 orang nonton itu kemudian dia bercerita akan baik. TikTok masih malah tempat yang paling bagus sih Pak kalau untuk memang mau berbagi, karena memang yang paling nomor 1. Iya, dibanding YouTube. Yang lagi trending. Iya, TikTok. Dibanding YouTube malah. Semuanya TikTok. Memang paling ini TikTok. Masih ada? Misalnya dari kakak skripsi Sherlita. Pak, tutorial cepat dapat ACC untuk mahasiswa yang otaknya di bawah rata-rata. Nggak ada mahasiswa otak di bawah rata-rata, semua otaknya baik. Cepat ACC itu, mahasiswaku itu saya selalu bilang, pilihan, silahkan memilih. Kamu ujian kapan? Semester ini atau semester depan? Mau 2 semester atau 1 semester? Kalau mau 1 semester, tiap hari minimal 1 halaman. Kalau 1 hari 1 halaman, 1 bulan berapa hari? 30 halaman. 2 bulan berapa hari? 60 halaman. Selesai skripsi. Konsisten memulai tidak. Kecenderungan kita kan setelah buka laptop nonton dulu. Begitu nonton tidak balik. Sudah jadi masalah itu. Jadi memang tekun, konsisten, disiplin. Tuh cerita. Baru tidak ada orang yang otaknya Tidak ada otaknya di bawah. Ya, semua sama. Dari kakak pendeta Jessica Stefania. Katanya ada salam ini. Oh, salah. Terbaik. Tapi ada pertanyaan Pak, apakah masih berlaku nilai tambahan kalau masuk kepada sivitas di mata kuliahnya Pak? Di mata kuliahku sekarang tidak wajib kanji. Oh, sekarang tidak wajib. Iya, tapi di praktek khotbah kreatif wajib mereka masuk. Dan karena khotbah kreatif itu saya kemarin minta mereka desain khotbah dengan liturgi lengkap. Jadi mereka sepertinya lulus semua. Ya. Sepertinya ini di YouTube ini. Nggak apa-apa, sepertinya kan bisa diralat. Kan hak dosen bisa berubah. Tapi menarik saya lihat kok mata kuliah khotbah kreatif sekarang ini Pak sudah lebih menarik. Nah, kayak penataan mata kuliahnya tidak kayak seperti yang dulu. Iya. Hanya buat khotbah selesai. Tapi sekarang ini memang sudah di. Memang dosennya dulu siapa? Iya. Kayak lebih menarik. Memang ini kayak bisa dibilang sekarang inilah khotbah kreatif. Saya udah minta siapa ini? Marjeni. Dia edit semua potongan video khotbah kreatif tadi malam. Nanti kita posting. Oh, tapi Bapak memang ini tidak ada mata kuliah yang harus ada yang masuk ibadah. Semester ini khotbah kreatif. Oh, Sama praktek mandiri. Prolegomena tidak. Prolegomena enggak. tapi ini Pak, maksudnya kayak ada kan memang yang dosen lah yang jadikan itu kan syarat harus masuk ibadah mahasiswanya. Nah, itu ada pasti gara-gara mahasiswa yang malas-malas pergi ibadah. Nah, Bapak sendiri kayak lihat itu kayak banyak lah mahasiswa yang kayak malas-malas ibadah, padahal kita ya anak teologi gitu. Semester 1-2 itu kan semester semangat. Ya, oke. Kalau 3-4 itu perlu strategi. Apalagi 5-6. Dan itu strateginya. Iya. Strategi untuk membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, betul. Masih ada? Ya. Pertanyaan dari anak PJ. Jadi evaluasi PJ di Labuan Bajo atau tidak? Kenapa tuh? Kalau jadi kan evaluasi PJ itu dikaitkan dengan program pengabdian. Kalau pengabdian pasti jadi. Kalau evaluasi harus koordinasi dengan panitia PJ.
Itu jawabannya. Dai. Berarti ini kemungkinan besar Jadi. Jadi. Kalau program pengabdian pasti jadi. pasti. Kalau evaluasi, Berarti anak-anak ini pasti jadi. Ya, doakan saja sudah. kalau evaluasinya harus, saya tidak mendahului panitia. Oh, Bapak bukan. Saya bukan panitia, tapi saya P3GM yang urus pengabdian. Dan kalau pengabdian saya sudah ya 85% lah jadi. Tuh. Sisanya kan panitia lain. Tapi biaya itu. Iya biaya. Biaya yang Tapi paling. biaya kapal lebih murah daripada ke biaya bis ke Toraja. Oh iya, Pak. Iya. 180 100-an. 180, tidak sampai 200. 180. Kalau bis Lita ke Toraja berapa? Paling murah 150. Itu Wah, ekonomi. sudah enggak sampai Lita kan masih ada 150, tapi Ekonomi. Kalau AC-nya paling 200. 200-an. Ini kapal Pelni belum sampai 200. Dan saya sudah hubungi Pelni untuk booking tiket. Tapi intinya Pengabdiannya jadi. tapi evaluasi PJ. Evaluasi PJ harus koordinasi. Oh, oke. Itu terakhir, tak? Pertanyaan ada yang paling terakhir. Oh, masih ada? Dari Pampam. Lagu Timur paling favorit. Bapak suka dengar lagu? Pasti suka tuh. Iya. Lagu Timur paling favorit. Usi apa kait? Usi apa kait? Usi apa kait? Betul tidak? Ini ada di YouTube biasa. Itu Usi pakai. Usi apa kait? Oh, Usi apa kait? Oh, usi apa kait? Ada. Oh, itu. Usi apa kait, Pam lagu favoritnya Bapak Hen. Masih ada ke waktu. Oh, ini Pak. Kan baru-baru kemarin. Sudah terbentuk BEM yang sekarang. Bapak lihat anggota-anggota ini bagaimana? Baik. Apa ya? Representatif dan saya lihat kan ini baru 1 bulan toh. Ya. Belum begitu. Nanti kita lihat ke depan. Kunci dari BEM itu satu, komunikasi. Khususnya dan sekolah juga. Di sekolah. Koordinasi komunikasikan dengan terutama dengan BEM dengan WK3. Karena yang bertanggung jawab ke mahasiswa itu WK3. Tapi kalau mau lanjut langsung ke yang lain terserah. Kalau bidang misalnya bidang pendidikan langsung ke WK1 enggak apa-apa. Keuangan langsung ke WK2 enggak apa-apa. Tapi ada bidang-bidang yang memang harus melalui WK3. Tetapi kalau memang kepingin untuk langsung kemana saja, bagi saya tidak soal. Karena setiap orang punya cara untuk sampai ke tujuan. Menurut Bapak, targetnya mereka untuk periode mereka apa yang harus mereka capai? Entah mau dari program atau apapun itu? Ya, yang saya dengar itu literasi, penerbitan buku. Dan itu baik. Ya. Itu akan menjadi kekuatan tersendiri. Literasi ya, Bapak. Literasi. Itu harus Itu harus dikonkretkan, diwujudkan. Dan harus jadi. Harus jadi. Sebenarnya banyak sekali naskah yang bisa terbit. Tapi kendala di keuangan. Seandainya saya punya banyak uang seperti yang lain, 2-3 bulan bisa saya terbit buku dari mahasiswa. Naskah-naskahnya mahasiswa. Hanya karena saya kere. Sedikit lagi dari itu. Oh iya, harus ada Target saya di TikTok itu tidak sampai. Ya jalan saja. Kalau toh suatu saat ada berkat dari situ itu bonus. Terus ini Pak, Bapak kan ini sudah doktor, dengan terus juga ya pendeta, dosen di sini. Masih ada enggak targetnya Bapak yang kayak belum Bapak capai yang mau dicita-citakan, diimpikan? Ya cita-cita apa sih? Ya semua apa? Sudah, tapi Bapak ini. ya ambisiku itu tiap 1 semester itu minimal 2 jurnal Sinta, 2 minimal. Tiap semester, tiap tahun 2-3 buku. Itu ambisiku. Banyak naskah yang sudah disiapkan, tapi kemarin kan masih terkendala dengan, saya kan baru selesai kemarin bulan apa?
wisuda itu bulan Februari. Jadi masih rasa. Setelah ujian disertasi itu kan buka laptop saja malas. Ya. Energi terkuras cukup banyak ketika kerja disertasi. Ya. Butuh waktu untuk pemulihan itu. Dan sekarang sudah lumayan. Semester ini ada satu naskah yang sudah nanti di Sinta 3. Kemudian kemarin saya ditawari dari ada satu kaprodi S3 antropologi UNAS untuk kami kolaborasi tulis di satu jurnal satu Scopus, dan juga buku disertasiku itu sementara dipersiapkan dan ditawarkan ke Kompas Gramedia untuk dibukukan. Sudah di sana, tinggal ada beberapa hal teknis untuk dipersiapkan. Dan ada satu orang antropologi alumni Australia yang mengajak kerjasama dengan dia untuk penelitian etnografi. Berarti memang targetnya Bapak itu memang ya tiap tahun harus ada buku. Tiap tahun harus ada buku dan tiap semester harus minimal 2 jurnal. Harus jurnal. Dan itu yang tadi Bapak bilang juga, memang biaya kadang kendala juga. Harusnya tidak. Kalau jurnal Sinta 3 ke bawah enggak begitu. Tapi Sinta 2, 1 biasanya ada biaya publikasi. Itu ya, soal masalah biaya itu berapa, Pak? Karena kami ya sebetulnya ada ya. Butuh memang dana untuk hal seperti itu memang. Untuk publikasi itu kalau kita mau cepat, mau misalnya sekarang kan BPK kerjasama dengan penerbit mandiri, itu bisa 20-an lah, 20-an juta untuk. Tapi kan itu keuntungannya untuk yang mendanai. Jadi kalau ada yang mau support jadi sponsor, tinggal penulis itu dapat royalti atau dapat apa tinggal dipercakapkan. Saya buku-buku saya kemarin itu kan sistem royalti. Jadi orang lain yang mendanai. Gitu. Penerbit yang mendanai, jadi saya hanya dapat royalti. Iya. Makanya buku-buku kemarin yang ada harga sekian itu saya tidak tahu. Itu kan langsung dari sana mereka begitu, ya sudah. Cara Bapak dapat sponsor itu bagaimana? Dapat 10% dari penjualan. Misalnya 10.000, ya saya dapat 1.000. Yang sponsori siapa? Dari penerbit. Ya. Diajukan, tapi juga biasa kita ada jaringan teman apa yang bisa kita tawarkan. Ini ada naskahku, coba kau baca, siapa tahu bisa lolos. Lagi koneksi itu penting sekali. Bagaimana kalau Bapak lihat mahasiswanya Bapak soal masalah tulisan? Apa ya? Karena kalau saya lihatnya mungkin kalau salah, ya memang malas nulis gitu. Ya, 2-3 tahun terakhir lumayan. Lumayan ya. Paham. 2-3 tahun terakhir banyak semangat untuk menulis. Tulisannya siapa yang kayak entah cara pikirnya Bapak suka, yang menarik? Ada Bapak? Namanya mahasiswa S1, ada yang ya rata-rata 11-12. Belum ada yang kayak tinggalkan kesan. Kalau tulisan-tulisannya berkesan. Ya, dari entah cara pikirnya. Siapa ya? Dulu tidak usah sebut nama. Waduh. Ada 2-3 cukup berkontribusi. Tapi dulu yang betul-betul asik dibimbing itu Petrus. 17. Dulu 17, Petrus gila. Itu asik dibimbing sama Nanda. Sebayang itu yang tadi pendeta itu. Ada pokoknya hampir semua rata-rata asik lah. Tapi yang sangat ini itu Petrus. Kenapa asik, Pak? Maksudnya apa yang mereka buat? Apa ya? Dia datang dengan barang jadi. Oh, enggak kosong. Hampir semua datang dengan
sudah ada isi, Ya, tinggal diarahkan. Tapi ada yang responnya cepat, ada yang responnya slow down, slow motion. Tapi semua anak bimbinganku rata-rata baik. Baik ya. Nah, itu juga berarti kita memang kalau mau apa bagus direspon dosen, jangan kosong-kosong datang dan cepat juga ya cepat gitu. Dosen itu akan lebih sangat senang kalau diskusi hari ini ditentukan kapan mau datang dengan kalau mau ada ide baru, datang dengan sudah ada isi, yang datang kosong. Betul. Dan datang mengeluh. Oke. Jangan datang mengeluh karena dosen juga banyak masalah. Tidak rasa sudah mau 1 jam. Terakhir ini Pak, Ya. apa prinsip hidupnya Pak Hen? Makanya pada akhirnya bisa sampai di titik seperti ini. Apa ya? Prinsip hidup. Ya, yang entah dipegang nilai apa. Jangan pernah sakiti orang. Jangan pernah sakiti orang. Jangan pernah melukai orang. Merinding. Sederhana saja. Ketika saya melukai Igna, perasaan segala macam, Igna tidak akan serak dengan saya. Tapi ketika Igna misalnya keliru atau apa, saya harus tegas bilang, itu salah. Saya termasuk ini Pak, yang apa ya, yang paling takut sekali sakiti orang, tapi memang kadang di luar kendali kita, oh ternyata ini kita sakiti orang, ya kan Pak? Nah kalau Bapak sendiri pernah nggak alami itu dan bagaimana handle-nya? Karena Bapak sudah bilang begini, kita tidak boleh sakiti orang, tapi ada saja pasti momen orang itu kayak sakit walaupun itu bukan kemauannya kita. Motivasi kita apa? Kalau motivasi kita agar kita baik sama-sama, itu bukan sakit, itu pemulihan. Pemulihan itu kan memang menyakitkan. Saya nasihati Igna punya kecenderungan tidak mau kerja tesis misalnya. Saya nasihati Igna sakit tidak? Dan apakah itu melukai atau untuk pemulihan? Yang jadi problem itu di yang merasa tersakiti. Kalau kita kan tidak berencana melakukan itu. Ya itu. Dan itu saya selesai dengan diriku. Oh iya Pak. Makanya saya sangat jarang tanda petik cari muka. Mau apa enggak? Saya dengan sponsor S3 ku, saya enggak, biasa saja. Saya dengan orang yang beri sesuatu kepadaku, biasa saja. Karena dia memberi sesuatu kepada saya karena dia punya sesuatu yang lebih. Dan itu saya tidak jadikan sebagai saya karena dia beri sesuatu jadi ketemu harus Dan itu saya selesai dengan diri bahwa ketika kau memberi sesuatu kepada saya, itu karena kau punya kelebihan. Tergantung dirimu kalau memberi itu karena motivasinya apa. Kalau saya tidak, saya cuek nikmati saja. Dan itu yang kemudian membuat saya cuek-cuek saja. Ya, ini mana ya Bapak? Wih dari tadi nih boleh astaga. Sorry Pak, minta maaf ya Pak. Terima kasih Pak sudah ini. Bapak ada apa TikTok? Nggak tahu lagi apa. Oh ya nanti kita cari tahu baru ya. Jangan lupa follow, ada nanti di link di bawah. Iya. Oh iya namanya Bapak. Ya. Namaku. Nah itu ya. Jangan lupa di follow. YouTube juga ada tuh Pak. YouTube ada tapi jarang sekali vakum. Follow saja biar Bapak siapa tahu pas kalian follow ya langsung ini. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak. Sorry mengganggu banyak waktu ininya. Aman. Ya Pak. Pak. Ya, thank you.